Bab 3, Pelajaran 3, Uruslah bisnis Anda sendiri. Orang kaya berfokus pada kolom aset, sementara orang lain berfokus pada laporan penghasilan. Pada tahun 1974, Ray Kroc, pendiri McDonald's, diminta berbicara di kelas MBA di University of Texas, Austin. Teman saya murid di kelas MBA itu. Setelah ceramah yang luar biasa dan inspiratif itu, mereka beristirahat dan para murid bertanya pada Ray apakah dia mau minum bersama mereka di tempat favorit mereka. Ray menerima tawaran itu dengan senang. "Bisnis apa yang saya geluti?" tanya Ray saat mereka semua sudah memegang minuman. "Semua orang tertawa," kata Kate. Sebagian besar mahasiswa di MBA itu mengira Ray hanya bergurau. Karena tak seorang pun menjawab, Ray kembali bertanya, "Menurut kalian, saya berbisnis apa?" Para mahasiswa itu tertawa lagi, dan akhirnya salah seorang yang berani berteriak, "Ray, orang mana di dunia ini yang tidak tahu bahwa Anda berbisnis hamburger?" Ray tergelak. "Saya sudah menduga kalian akan mengatakan itu." Dia berhenti sejenak, lalu dengan cepat menambahkan, "Saudara-saudari, saya tidak berbisnis hamburger. Bisnis saya adalah real estate." Menurut cerita teman saya itu, Ray meluangkan cukup banyak waktu untuk menjelaskan sudut pandangnya. Dalam rencana bisnisnya, Ray tahu bahwa fokus bisnis utama adalah menjual waralaba hamburger. Tapi yang tak pernah lolos dari pandangannya adalah lokasi tiap waralaba itu. Dia tahu properti dan lokasinya adalah faktor yang paling signifikan dalam keberhasilan setiap waralaba. Pada dasarnya, orang yang membeli waralaba juga membeli tanah di bawah waralaba untuk perusahaan Ray Kroc. Sekarang, McDonald's adalah pemilik tunggal real estate terbesar di dunia. McDonald's memiliki beberapa perempatan dan sudut jalan paling berharga di Amerika, juga di bagian-bagian lain dunia. Teman saya menganggap itu salah satu pelajaran terpenting dalam hidupnya. Saat ini dia memiliki jasa pencucian mobil, tapi bisnisnya adalah real estate di bawah perusahaan pencucian mobil itu. Bab sebelumnya ditutup dengan diagram yang menggambarkan kebanyakan orang bekerja untuk orang lain, tapi bukan untuk diri mereka sendiri. Pertama-tama mereka bekerja untuk pemilik perusahaan, lalu untuk pemerintah lewat pajak, dan akhirnya untuk bank yang memiliki hipotek mereka. Ketika saya masih kecil, tidak ada McDonald's di dekat rumah kami. Namun ayah kaya bertanggung jawab mengajari saya dan Mike pelajaran yang sama seperti yang disampaikan Ray Kroc di University of Texas. Ini rahasia nomor 3 dari orang kaya. Rahasianya, uruslah bisnismu sendiri. Pergumulan keuangan seringkali merupakan hasil langsung dari orang yang seumur hidup bekerja untuk orang lain. Banyak orang tidak akan memiliki apapun pada akhir hari kerja mereka untuk ditunjukkan sebagai hasil usaha mereka. Fokus sistem pendidikan kita sekarang adalah menyiapkan anak muda untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan mengembangkan keterampilan akademis. Hidup mereka berputar di sekitar upah mereka atau seperti diuraikan sebelumnya, kolom penghasilan mereka. Banyak yang menempuh pendidikan lebih lanjut untuk menjadi insinyur, ilmuwan, koki, polisi, seniman, penulis, dan seterusnya. Keterampilan profesional itu memungkinkan mereka memasuki pasar tenaga kerja dan bekerja untuk uang. Ada perbedaan besar antara profesi Anda dan bisnis Anda. Saya kerap bertanya pada orang, "Apa bisnis Anda?" Mereka akan menjawab, "Oh, saya seorang bankir." Saya lalu bertanya, apakah mereka memiliki bank itu? Biasanya mereka menjawab, "Tidak, saya bekerja di sana." Dalam hal ini, mereka merancukan profesi dengan bisnis. Profesi mereka mungkin bankir, tapi mereka masih membutuhkan bisnis sendiri. Yang jadi masalah dengan sekolah adalah Anda seringkali menjadi apa yang Anda pelajari. Jadi, kalau Anda belajar memasak misalnya, Anda menjadi koki. Jika Anda belajar hukum, Anda menjadi pengacara. Dan jika
Anda belajar mesin mobil, Anda menjadi montir. Kesalahan dalam menjadi apa yang Anda pelajari adalah terlalu banyak orang yang lupa memikirkan bisnis mereka sendiri. Mereka menghabiskan hidup untuk mengurusi bisnis orang lain dan membuat orang itu kaya. Agar memiliki jaminan secara keuangan, orang perlu mengurus bisnis mereka sendiri. Bisnis Anda berkisar di kolom aset Anda, bukan kolom penghasilan Anda. Seperti dinyatakan sebelumnya, aturan nomor 1 adalah mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas, serta membeli aset. Orang kaya berfokus pada kolom aset, sedangkan orang lain berfokus pada laporan penghasilan. Itulah sebabnya kami begitu sering mendengar, "Saya butuh kenaikan gaji. Seandainya saya dipromosikan, saya akan sekolah lagi untuk mendapatkan lebih banyak pelatihan sehingga saya bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Saya akan bekerja lembur. Mungkin saya bisa mencari pekerjaan sambilan." Dalam beberapa hal, gagasan ini memang masuk akal. Namun, Anda masih belum memikirkan bisnis Anda sendiri. Semua gagasan itu masih berfokus pada kolom penghasilan dan hanya akan membantu seseorang menjadi lebih terjamin secara keuangan jika uang tambahan itu digunakan untuk membeli aset yang mendatangkan penghasilan. Alasan utama mayoritas orang miskin dan kelas menengah bersikap konservatif dalam hal keuangan, yang berarti saya tidak berani mengambil resiko, adalah bahwa mereka tidak mempunyai fondasi keuangan. Mereka harus menggantungkan diri pada pekerjaan mereka dan bermain aman. Ketika perampingan perusahaan menjadi hal yang banyak dilakukan, jutaan karyawan mendapati hal yang konon adalah aset terbesar mereka, rumah mereka, menelan mereka hidup-hidup. Aset mereka menggerogoti uang mereka setiap bulan. Mobil mereka, aset lainnya juga menelan mereka hidup-hidup. Peralatan golf di garasi seharga $1.000 kini tidak senilai $1.000 lagi. Tanpa jaminan kerja, mereka tidak punya apa-apa untuk bersandar saat jatuh. Apa yang mereka sangka aset ternyata tidak bisa membantu mereka bertahan hidup dalam masa krisis keuangan. Saya menduga kebanyakan dari kita mengajukan permintaan kredit untuk membeli rumah atau mobil. Selalu menarik untuk melihat bagian kekayaan bersih, karena segala sesuatu yang diterima oleh perbankan dan akuntansi memungkinkan seseorang menganggapnya sebagai aset. Suatu hari ketika saya ingin mengajukan pinjaman, posisi keuangan saya tidak terlihat terlalu bagus. Jadi saya menambahkan perlengkapan golf, koleksi benda seni, buku, elektronik, setelan Armani, jam tangan, sepatu, dan harta pribadi lainnya untuk menaikkan jumlah di kolom aset. Namun pinjaman saya ditolak karena saya memiliki terlalu banyak investasi real estate. Komite pemberi pinjaman tidak senang karena saya menghasilkan begitu banyak uang dari rumah sewa. Mereka ingin tahu mengapa saya tidak mempunyai pekerjaan normal yang memberikan gaji. Mereka tidak menanyakan setelan Armani, perlengkapan golf, atau koleksi barang seni. Hidup kadang keras ketika Anda tidak sesuai dengan profil standar. Saya ngeri setiap kali mendengar orang mengatakan kepada saya bahwa kekayaan bersih mereka bernilai $1.000.000 atau $100.000 atau berapapun. Salah satu alasan utama kekayaan bersih tidaklah akurat adalah semata karena saat Anda mulai menjual aset Anda dikenai pajak atas jumlah berapapun yang Anda peroleh. Begitu banyak orang menempatkan diri mereka pada masalah keuangan yang dalam ketika penghasilan mereka berkurang. Untuk meningkatkan kas, mereka menjual aset. Namun, aset pribadi mereka umumnya hanya bisa dijual dengan harga sepersekian dari harga yang tertera di neraca pribadi mereka. Atau jika ada keuntungan atas penjualan aset itu, mereka dikenai pajak atasnya. Jadi, lagi-lagi pemerintah mengambil bagiannya, mengurangi jumlah yang tersedia untuk membantu mereka keluar dari lilitan utang. Itulah sebabnya saya berkata kekayaan bersih seseorang yang sering kali bernilai kurang dari yang mereka kira.
Mulailah mengurus bisnis Anda sendiri. Pertahankan pekerjaan Anda, tapi mulailah membeli aset real, bukan liabilitas atau harta pribadi yang tidak memiliki nilai real begitu berada di rumah Anda. Mobil baru kehilangan hampir 25% dari harga yang Anda bayar saat pertama kali mengendarainya meninggalkan showroom. Ini bukan aset sebenarnya, sekalipun bankir Anda mengizinkan Anda mendaftarkannya sebagai aset. Harga tongkat golf baru saya yang terbuat dari titanium dan saya beli sejumlah $400 menjadi $150 begitu saya menggunakannya. Jagalah pengeluaran Anda tetap rendah, kurangilah liabilitas Anda, dan rajin-rajinlah membangun dasar aset yang solid. Bagi orang muda yang belum meninggalkan rumah, sangatlah penting bagi orang tua untuk mengajari mereka perbedaan antara aset dan liabilitas. Buatlah mereka mulai membangun kolom aset yang solid sebelum meninggalkan rumah, menikah, membeli rumah, mempunyai anak, dan terperangkap dalam posisi keuangan yang berbahaya, menggantungkan diri pada pekerjaan, serta membeli segala sesuatu secara kredit. Saya melihat begitu banyak pasangan muda yang menikah terperangkap dalam gaya hidup yang tidak akan memungkinkan mereka keluar dari utang sepanjang masa kerja mereka. Bagi kebanyakan orang, persis ketika anak bungsu meninggalkan rumah, orang tua menyadari bahwa mereka tidak cukup siap untuk masa pensiun dan mulai berusaha keras menabung. Lalu orang tua mereka sendiri jatuh sakit dan mereka mendapati diri menghadapi tanggung jawab baru. Jadi, aset seperti apa yang saya sarankan untuk Anda dan anak Anda bangun? Di dunia saya, aset real terbagi menjadi beberapa kategori berbeda. Pertama, bisnis yang tidak menuntut kehadiran saya. Saya memilikinya, tapi bisnis itu dikelola atau dijalankan oleh orang lain. Jika saya harus bekerja di sana, itu bukan bisnis, itu menjadi pekerjaan saya. 2. Saham. 3. Obligasi. 4. Real estate yang mendatangkan penghasilan. 5. Surat utang. 6. Royalti dari properti intelektual seperti musik, naskah, dan paten. 7. Segala sesuatu yang memiliki nilai, mendatangkan penghasilan, atau pertambahan nilai, serta mempunyai pasar yang siap. Ketika saya masih muda, ayah saya yang berpendidikan mendorong saya untuk mendapatkan pekerjaan yang terjamin. Namun, ayah kaya mendorong saya untuk mulai membangun aset yang saya sukai. Kalau kau tidak menyukainya, kau tidak akan menjaganya. Saya mengumpulkan real estate semata karena saya menyukai bangunan dan tanah. Saya senang membelinya, dan saya bisa memandainya sepanjang hari. Ketika masalah muncul, masalah itu tidak terlalu buruk, sampai-sampai mengubah kecintaan saya pada real estate. Orang yang membenci real estate sebaiknya tidak membelinya. Saya juga suka saham perusahaan kecil, terutama yang baru berdiri, karena saya seorang entrepreneur, bukan orang korporasi. Selama tahunan awal, saya bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti Standard Oil di California, Corps Mariner AS, dan Xerox Corp. Saya menikmati waktu saya bersama perusahaan-perusahaan itu dan memiliki keuangan yang indah. Tapi di lubuk hati terdalam, saya tahu saya bukanlah orang perusahaan. Saya senang mendirikan perusahaan, tapi saya tidak senang menjalankannya. Jadi saham yang biasanya saya beli adalah saham perusahaan kecil. Kadang saya bahkan memulai perusahaan dan menjadikannya perusahaan publik. Keuntungan dihasilkan dari dalam saham baru, dan saya menyukai permainan itu. Banyak orang takut akan perusahaan kecil dan menyebutnya beresiko, dan memang betul. Namun resiko itu bisa disingkirkan bila Anda menyukai investasi itu, memahaminya, dan mengetahui permainannya. Dengan perusahaan kecil, strategi investasi saya adalah menghabiskan saham dalam setahun. Di pihak lain, strategi real estate saya adalah
mulai secara kecil-kecilan, serta terus meningkatkannya menjadi properti yang lebih besar, dan karena itu menunda pajak atas perolehan keuntungan. Ini memungkinkan harga naik secara drastis. Biasanya saya menahan real estate selama kurang dari 7 tahun. Selama bertahun-tahun, bahkan waktu masih bergabung dengan Corps Marinir dan Xerox, saya melakukan apa yang direkomendasikan oleh ayah kaya. Saya tetap bekerja, tapi masih mengurusi bisnis saya. Saya aktif di kolom aset, memperdagangkan real estate dan saham kecil. Ayah kaya selalu menekankan pentingnya melek keuangan. Semakin baik saya memahami akuntansi dan manajemen uang, semakin baik pula saya dalam menganalisis investasi dan pada akhirnya memulai serta membangun perusahaan saya sendiri. Saya tidak mendorong siapapun memulai sebuah perusahaan kecuali mereka sungguh-sungguh ingin dan mau. Karena mengetahui apa yang saya ketahui tentang menjalankan sebuah perusahaan, saya tidak mengharapkan pekerjaan itu dilakukan oleh siapapun. Ada kalanya orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan mendirikan perusahaan adalah solusi bagi mereka. Namun, rintangan mengadang kesuksesan. 9 dari 10 perusahaan gagal dalam 5 tahun. Dari yang bertahan selama 5 tahun pertama, 9 dari 10 akhirnya gagal juga. Jadi saya baru merekomendasikannya jika Anda sungguh-sungguh mempunyai hasrat untuk memiliki perusahaan sendiri. Bila tidak begitu, tetaplah bekerja dan urus bisnis Anda. Ketika saya mengatakan urus bisnis Anda, yang saya maksud adalah membangun dan menjaga kolom aset Anda tetap kukuh. Kalau ada uang masuk, jangan biarkan uang itu keluar. Berpikirlah seperti ini, begitu uang masuk ke kolom aset saya, itu menjadi karyawan saya. Hal terbaik tentang uang adalah dia bekerja 24 jam sehari dan bisa bekerja untuk beberapa generasi. Tetaplah bekerja, jadilah karyawan yang bekerja keras dan berprestasi, tapi teruslah bangun kolom aset. Ketika arus kas Anda tumbuh, Anda bisa membeli sejumlah barang mewah. Perbedaan pentingnya adalah orang kaya membeli barang mewah belakangan, sedangkan orang miskin dan kelas menengah cenderung mendahulukan membeli barang mewah. Orang miskin dan kelas menengah sering kali membeli barang mewah seperti rumah besar, berlian, pakaian dari bulu binatang, perhiasan, atau kapal pesiar karena ingin terlihat kaya. Mereka terlihat kaya, tapi pada kenyataannya hanya semakin terperosok dalam utang dengan kredit. Orang kaya lama, orang kaya jangka panjang, membangun kolom aset terlebih dahulu. Setelah itu, penghasilan dari kolom aset dipakai untuk membeli barang mewah. Orang miskin dan kelas menengah membeli barang mewah dengan keringat dan darah mereka, serta warisan untuk anak mereka. Kemewahan sejati adalah ganjaran karena berinvestasi dalam dan mengembangkan aset real. Sebagai contoh, ketika saya dan istri saya Kim mempunyai uang ekstra dari apartemen yang kami sewakan, dia membeli Mercedes. Hal ini tidak membutuhkan kerja ekstra atau resiko karena apartemen itulah yang membelikan mobil tersebut. Dia memang harus menunggu selama 4 tahun seiring pertumbuhan investasi portfolio real estate itu. Akhirnya mulai mengeluarkan arus kas ekstra yang cukup untuk membeli mobil tersebut. Namun barang mewah itu, Mercedes, adalah hadiah yang real karena istri saya membuktikan bahwa dia tahu cara menumbuhkan kolom asetnya. Sekarang mobil itu lebih berarti baginya ketimbang mobil bagus lainnya. Mobil itu melambangkan dia menggunakan kecerdasan keuangan untuk mendapatkannya. Berbeda dengan istri saya, kebanyakan orang secara impulsif membeli mobil baru atau barang mewah lainnya secara kredit. Mereka mungkin sedang bosan dan hanya ingin mainan baru. Membeli barang mewah secara kredit seringkali menyebabkan seseorang pada akhirnya membenci barang mewah itu karena utang yang ditimbulkannya menjadi beban keuangan. Setelah Anda meluangkan waktu dan berinvestasi serta membangun bisnis sendiri, Anda siap mempelajari rahasia terbesar orang kaya, rahasia yang menempatkan orang kaya jauh di depan kebanyakan orang.
Bab 4, Pelajaran 4, Sejarah Pajak dan Kekuatan Korporasi. Ayah kaya bermain secara cerdas, dan dia melakukannya lewat korporasi, rahasia terbesar orang kaya. Saya ingat di sekolah diceritakan tentang kisah Robin Hood dan Merry Man. Guru sekolah saya menganggap itu cerita hebat tentang seseorang pahlawan romantis yang merampok dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Ayah kaya tidak melihat Robin Hood sebagai pahlawan. Dia menyebut Robin Hood bandit. Robin Hood mungkin sudah lama tiada, tapi para pengikutnya terus hidup. Saya masih sering mendengar orang berkata, "Mengapa orang kaya tidak membayarnya?" Atau orang kaya seharusnya membayar pajak lebih banyak dan memberikannya kepada orang miskin. Gagasan Robin Hood mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin, inilah yang menimbulkan rasa sakit yang paling besar bagi orang miskin dan kelas menengah. Alasan kelas menengah dikenai pajak yang sangat berat adalah cita-cita Robin Hood. Kenyataannya, orang kaya tidak dikenai pajak. Kelas menengah, terutama kelas menengah berpendidikan yang berpenghasilan lebih tinggi, yang membayar untuk orang miskin. Sekali lagi, untuk sepenuhnya memahami bagaimana segala sesuatu terjadi, kita perlu melihat sejarah pajak. Meskipun ayah saya yang berpendidikan tinggi, ahli sejarah pendidikan, ayah kaya membentuk dirinya sebagai ahli sejarah pajak. Ayah kaya menjelaskan kepada saya dan Mike bahwa pada mulanya di Inggris dan Amerika tidak ada pajak. Kadang ada pajak temporer untuk membiayai perang. Raja atau presiden berpidato dan meminta setiap orang ikut menyumbang. Inggris memperlakukan pajak karena pertempuran melawan Napoleon dari tahun 1799 sampai tahun 1816 dan Amerika untuk membiayai perang saudara dari tahun 1861 sampai tahun 1865. Pada tahun 1874, Inggris menjadikan pajak penghasilan sebagai retribusi permanen bagi warga negaranya. Pada tahun 1913, pajak penghasilan menjadi permanen di Amerika Serikat dengan penerapan amandemen ke-16 untuk undang-undang. Suatu kali orang Amerika anti pajak. Ini akibat pajak berlebihan atas teh yang mengarah pada Tea Party yang terkenal di Boston Harbor. Kejadian yang ikut menyulut perang kemerdekaan. Butuh sekitar 50 tahun baik di Inggris maupun Amerika Serikat untuk menjual gagasan pajak penghasilan yang dipungut secara teratur. Apa yang tidak diungkapkan oleh tanggal-tanggal historis itu adalah bahwa kedua pajak itu awalnya hanya dikenakan pada orang kaya. Poin inilah yang ayah kaya ingin saya dan Mike pahami. Dia menjelaskan bahwa gagasan tentang pajak dibuat populer dan diterima oleh mayoritas dengan memberitahu orang miskin dan kelas menengah bahwa pajak diciptakan hanya untuk menghukum orang kaya. Karena itulah warga negara memberikan suara untuk undang-undang pajak, dan pajak pun menjadi sah secara konstitusional. Meskipun dimaksudkan untuk menghukum orang kaya, pada kenyataannya pajak malah menghukum orang-orang yang memberikan suara untuknya, yaitu orang miskin dan kelas menengah. Begitu pemerintah mencicipi rasanya uang, nafsu mereka bertambah besar, kata ayah kaya. Saya dan ayahmu benar-benar berseberangan. Dia birokrat pemerintah dan saya seorang kapitalis. Kami mendapat bayaran dan keberhasilan kami diukur berdasarkan perilaku yang berlawanan. Dia mendapatkan bayaran untuk membelanjakan uang dan menggaji orang. Semakin banyak yang dia belanjakan dan semakin banyak orang yang dia gaji, perusahaannya menjadi semakin besar. Dalam pemerintah, perusahaan yang besar adalah perusahaan yang dihormati. Sebaliknya, dalam perusahaan saya, semakin sedikit orang yang saya gaji dan semakin sedikit uang yang saya belanjakan, saya semakin dihormati oleh para investor. Itu sebabnya saya tidak menyukai orang pemerintahan. Mereka mempunyai tujuan yang berbeda dari kebanyakan orang bisnis. Ketika pemerintah tumbuh, semakin banyak pajak yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Ayah saya yang berpendidikan sungguh percaya bahwa pemerintah seharusnya membantu rakyat. Dia menyukai John F. Kennedy
dan terutama gagasan tentang korps perdamaian. Dia sangat menyukai gagasan itu sampai-sampai dia dan ibu saya bekerja untuk korps perdamaian, melatih para sukarelawan untuk pergi ke Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dia selalu berusaha mendapatkan dana dan anggaran tambahan agar bisa menggaji lebih banyak orang, baik dalam pekerjaannya di Departemen Pendidikan maupun dalam Korps Perdamaian. Sejak berumur kira-kira 10 tahun, saya mendengar dari ayah kaya bahwa pegawai pemerintahan adalah sekumpulan pencuri yang malas, dan dari ayah miskin, saya mendengar betapa orang kaya itu bajingan rakus yang seharusnya disuruh membayar pajak lebih besar. Kedua sisi itu mempunyai poin yang valid. Sulit bekerja bagi salah satu kapitalis terbesar di kota dan pulang kepada seorang ayah yang merupakan pemimpin pemerintah yang terkemuka. Tidaklah mudah mengetahui siapa yang harus dipercaya. Namun, bila Anda mempelajari sejarah pajak, perspektif yang menarik muncul. Seperti saya katakan, penerimaan pajak hanya mungkin karena khalayak percaya pada teori ekonomi Robin Hood, mengambil dari orang kaya dan memberikannya pada orang lain. Masalahnya, nafsu pemerintah akan uang begitu besar sehingga dalam waktu singkat pajak juga dipungut dari kelas menengah dan terus berlanjut. Di sisi lain, orang kaya melihat peluang karena mereka tidak bermain dengan perangkat aturan yang sama. Mereka memiliki pengetahuan tentang korporasi yang menjadi populer pada era kapal layar. Orang kaya menciptakan korporasi sebagai alat untuk membatasi risiko mereka terhadap aset dari setiap pelayaran. Orang kaya menaruh uang mereka dalam korporasi yang membiayai perjalanan. Korporasi menggaji orang untuk berlayar ke dunia baru guna mencari harta. Jika kapal hilang, awak kapal kehilangan nyawa. Tapi bagi orang kaya, kehilangan itu hanya sebatas uang yang mereka investasikan untuk pelayaran tersebut. Diagram berikut memperlihatkan bahwa struktur perusahaan berada di luar laporan penghasilan dan neraca pribadi Anda. Berikut laporan penghasilannya. Baik laporan penghasilan korporasi maupun laporan penghasilan pribadi. Pengetahuan akan kekuatan struktur legal korporasilah yang sungguh-sungguh memberi orang kaya keuntungan besar dibandingkan orang miskin dan kelas menengah. Karena mempunyai dua ayah yang mengajari saya, satu sosial dan satunya kapitalis, saya dengan cepat mulai menyadari bahwa filosofi kapitalis lebih masuk akal secara keuangan bagi saya. Bagi saya sepertinya kaum sosialis pada akhirnya menghukum diri mereka sendiri karena kurang memiliki pendidikan keuangan. Tak peduli apa bentuk mengambil dari orang kaya yang diajukan oleh halayak, orang kaya selalu menemukan cara untuk mengakalinya. Itulah sebabnya pajak akhirnya juga dipungut dari kelas menengah. Orang kaya mengakali kaum intelektual semata-mata karena mereka memahami kekuatan uang, pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Bagaimana orang kaya mengakali kaum intelektual? Setelah pajak yang mengambil dari orang kaya disahkan, kas mulai mengalir ke brankas pemerintah. Awalnya rakyat senang. Uang dibagikan ke pegawai pemerintahan dan orang kaya. Uang itu diterima pegawai pemerintah dalam bentuk pekerjaan dan uang pensiun, serta diterima orang kaya lewat pabrik-pabrik mereka yang menerima kontrak pemerintah. Pemerintah menerima kolam uang raksasa, tapi masalahnya terletak pada manajemen fiskal atas uang tersebut. Kebijakan pemerintah adalah menghindari kelebihan uang. Kalau Anda tidak bisa menghabiskan dana yang dialokasikan, Anda berisiko kehilangan dana itu dalam anggaran berikutnya. Anda jelas tidak akan dianggap bersikap efisien. Sebaliknya, orang bisnis diberikan ganjaran bila mempunyai kelebihan uang dan diakui sebagai efisiensi mereka.
Ketika siklus pengeluaran pemerintah yang bertumbuh ini terus berlanjut, tuntutan akan uang meningkat dan gagasan kenakan pajak pada orang kaya sekarang disesuaikan untuk menyertakan kelompok berpenghasilan lebih rendah, yaitu orang-orang yang memberikan suara, orang miskin, dan kelas menengah. Kapitalis sejati menggunakan pengetahuan keuangan mereka untuk menemukan cara agar lolos dari pajak. Mereka kembali ke perlindungan korporasi. Namun, yang tidak diketahui oleh banyak orang yang tidak pernah mendirikan korporasi adalah sebuah korporasi bukanlah suatu hal yang real. Korporasi hanyalah map arsip dengan sejumlah dokumen hukum di dalamnya, tertumpuk di kantor pengacara yang terdaftar pada agen pemerintah negara. Korporasi bukanlah bangunan besar atau pabrik atau sekelompok orang. Korporasi hanyalah dokumen hukum yang menciptakan sebuah badan hukum tanpa jiwa. Dengan korporasi, kekayaan orang kaya sekali lagi dilindungi. Korporasi menjadi populer karena tarif pajak penghasilan korporasi lebih rendah daripada tarif pajak berpenghasilan individu. Sebagai tambahan, pengeluaran tertentu dalam korporasi bisa dibayar dengan uang sebelum kena pajak. Perang antara yang kaya dan yang tidak kaya telah berlangsung selama ratusan tahun. Perang itu terjadi kapan saja dan di mana saja hukum dibuat, serta akan berlangsung selamanya. Masalahnya, orang yang kalah adalah orang yang tidak mendapat informasi, orang yang setiap hari bangun dan dengan rajin bekerja serta membayar pajak. Seandainya mereka tahu cara orang kaya memainkan permainan, mereka juga bisa memainkannya. Mereka pun akan berada di jalan mereka menuju kebebasan keuangan mereka sendiri. Itu sebabnya saya merasa ngeri setiap kali mendengar orang tua menasihati anak mereka untuk bersekolah agar bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan terjamin. Seorang karyawan dengan pekerjaan yang aman dan terjamin tanpa kecerdasan keuangan tidak memiliki jalan keluar dari kesulitan keuangan yang mereka hadapi. Rata-rata orang Amerika saat ini bekerja selama 4 atau 5 bulan untuk pemerintah, hanya untuk melunasi pajak. Menurut pendapat saya, itu terlalu lama. Semakin keras Anda bekerja, semakin banyak Anda membayar pemerintah. Itu sebabnya saya yakin gagasan mengambil dari orang kaya berbalik menghantam orang-orang yang menyetujuinya. Setiap kali orang berusaha menghukum orang kaya tidak menurut begitu saja. Mereka bereaksi. Mereka memiliki uang, kekuatan, dan keinginan untuk mengubah segala sesuatu. Mereka tidak hanya duduk diam dan dengan sukarela membayar pajak yang lebih besar. Sebaliknya, mereka mencari cara-cara untuk meminimalkan beban pajak mereka. Mereka menyewa pengacara dan akuntan, serta mendesak para politikus untuk mengubah hukum atau menciptakan lubang-lubang yang legal. Mereka mempunyai sumber untuk melakukan perubahan. Kitab Undang-Undang Perpajakan Amerika Serikat juga mengizinkan cara-cara lain untuk menghemat pajak. Sebagian besar cara ini tersedia bagi siapapun, tapi orang kayalah yang biasanya mencarinya karena mereka mengurusi bisnis mereka. Sebagai contoh, 1031 adalah jargon untuk bab 1031 dari Internal Revenue Code yang mengizinkan seorang penjual menunda pembayaran pajak atas sebuah real estate yang dijual untuk mendapat perolehan modal lewat pertukaran dengan real estate yang lebih mahal. Real estate adalah alat investasi yang memberikan keuntungan pajak besar. Selama Anda terus menaikkan nilai, Anda tidak akan dikenai pajak atasnya sampai Anda mencairkannya. Orang yang tidak memanfaatkan penghematan pajak secara legal ini kehilangan kesempatan besar untuk membangun kolom aset. Orang miskin dan kelas menengah tidak mempunyai sumber daya yang sama. Mereka duduk dan membiarkan jarum pemerintah menusuk lengan mereka, mengisap darah mereka. Saat ini saya masih saja kaget melihat jumlah orang yang membayar pajak lebih besar atau memanfaatkan pengeluaran yang lebih sedikit hanya karena mereka takut pada pemerintah. Saya punya teman yang bisnisnya ditutup dan dihancurkan. Padahal itu kesalahan pemerintah. Saya sadar akan itu semua. Namun hasil kerja dari Januari sampai Mei adalah harga yang tinggi untuk membayar intimidasi itu.
Ayah miskin tidak pernah melawan, ayah kaya juga tidak. Hanya saja dia bermain dengan lebih cerdik dan dia melakukannya lewat korporasi, rahasia terbesar orang kaya. Anda mungkin ingat pelajaran pertama yang saya pelajari dari ayah kaya. Saya bocah berumur 9 tahun yang harus duduk dan menunggunya berbicara dengan saya. Saya duduk di kantornya, menunggunya menemui saya. Dia sengaja mengabaikan saya. Dia ingin saya mengakui kekuatannya dan menginginkan kekuatan itu bagi diri saya sendiri suatu hari nanti. Selama tahun-tahun saya belajar darinya, dia selalu mengingatkan saya bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Dengan uang, datanglah kekuatan yang lebih besar yang menuntut pengetahuan yang benar untuk menjaga dan melipat gandakannya. Tanpa pengetahuan itu, dunia mempermainkan Anda. Ayah kaya terus-menerus mengingatkan saya dan Mike bahwa penggertak terbesar bukanlah atasan atau penyelia, tapi petugas pajak. Petugas pajak akan selalu mengambil lebih kalau Anda membiarkannya. Pelajaran pertama tentang membuat uang bekerja untuk Anda bertentangan dengan Anda bekerja untuk uang adalah tentang kekuatan. Jika Anda bekerja untuk uang, Anda menyerahkan kekuatan itu kepada pemberi kerja. Jika uang bekerja untuk Anda memegang dan mengendalikan kekuatan itu. Setelah kami mempunyai pengetahuan tentang kekuatan uang yang bekerja untuk kami, dia menginginkan kami bersikap pandai secara keuangan dan tidak membiarkan siapapun mempermainkan kami. Kalau Anda bodoh, Anda mudah digertak. Jika Anda tahu apa yang Anda bicarakan, Anda punya kesempatan untuk melawan. Itu sebabnya dia membayar begitu banyak untuk akuntan pajak dan pengacara yang pandai. Lebih murah membayar mereka daripada membayar pemerintah. Pelajaran terbaiknya bagi saya adalah jadilah pandai, maka kau tidak akan banyak dipermainkan. Dia mengerti hukum karena dia warga negara yang taat hukum dan karena mahal harganya bila tidak mengerti hukum. Kalau kau tahu kau benar, kau tidak takut melawan. Bahkan jika Anda menghadapi Robin Hood dan kelompoknya. Ayah saya yang berpendidikan tinggi selalu mendorong saya untuk mencari pekerjaan yang baik pada korporasi yang kuat. Dia bicara tentang nilai dari berusaha mendaki tangga korporasi. Dia tidak mengerti bahwa dengan hanya bersandar pada gaji dari perusahaan, saya akan menjadi sapi jinak yang siap diperah. Ketika saya memberitahu ayah kaya tentang nasihat ayah saya, dia hanya tertawa kecil. Dia semata berkata, "Mengapa tidak memiliki tangga sendiri?" Sebagai seorang bocah, saya tidak mengerti apa yang dimaksud ayah kaya dengan memiliki korporasi sendiri. Itu gagasan yang sepertinya mustahil dan mengintimidasi. Meskipun menyukai gagasan itu, jiwa saya yang belum berpengalaman tidak akan membiarkan saya memimpikan kemungkinan suatu hari nanti orang dewasa bekerja untuk perusahaan yang saya miliki. Maksud saya, kalau bukan karena ayah kaya, saya mungkin akan mengikuti nasihat ayah saya yang berpendidikan. Pengingat secara berkala dari ayah kayalah yang membuat saya mempertahankan gagasan memiliki perusahaan sendiri dan memilih jalan yang berbeda. Saat berumur 15 atau 16 tahun, saya tahu saya tidak akan terus menapaki jalan yang direkomendasikan oleh ayah saya yang berpendidikan. Saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukannya, tapi saya memutuskan untuk tidak menempuh arah yang diambil oleh kebanyakan teman sekelas saya. Keputusan itu mengubah hidup saya. Baru ketika saya berusia pertengahan 20-an, nasihat ayah kaya mulai saya anggap masuk akal. Saya baru saja meninggalkan Korps Marinir dan bekerja di Xerox. Saya menghasilkan banyak uang, tapi setiap kali melihat slip gaji, saya merasa kecewa. Potongannya sangat besar dan semakin keras saya bekerja, semakin besar pula potongan itu. Ketika saya semakin sukses, atasan saya bicara tentang promosi dan kenaikan gaji. Itu suatu sanjungan. Tapi saya bisa mendengar ayah kaya bertanya di telinga saya, "Untuk siapa kau bekerja? Siapa yang kau buat kaya?" Pada tahun 1974, saya masih menjadi karyawan Xerox. Saya membentuk
korporasi pertama saya dan mulai mengurus bisnis saya sendiri. Sudah ada sejumlah kecil aset di kolom aset saya. Tapi sekarang saya memutuskan berkonsentrasi untuk membuatnya lebih besar. Slip gaji dengan segala potongannya itu membuat nasihat ayah kaya selama bertahun-tahun menjadi sangat masuk akal. Saya bisa melihat masa depan saya jika saya mengikuti nasihat ayah saya yang berpendidikan. Banyak pemberi kerja merasa menasihati karyawan mereka untuk memikirkan bisnis mereka sendiri berdampak buruk bagi bisnis. Namun, bagi saya, memfokuskan diri pada bisnis saya sendiri dan mengembangkan aset menjadikan saya karyawan yang lebih baik karena saya sekarang memiliki tujuan. Saya datang lebih awal dan bekerja dengan rajin, mengumpulkan uang sebanyak mungkin agar bisa mulai berinvestasi dalam real estate. Hawaii baru akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan ada keuntungan yang bisa dihasilkan. Semakin saya menyadari bahwa kami berada di tahap awal pertumbuhan ekonomi, semakin banyak mesin Xerox yang saya jual. Semakin banyak saya menjual, semakin banyak uang yang saya peroleh. Dan tentu saja, semakin besar potongan gaji saya. Hal itu mendatangkan inspirasi. Saya sangat ingin keluar dari perangkap sebagai karyawan, sehingga saya bekerja lebih keras agar bisa lebih banyak berinvestasi. Pada tahun 1978, saya secara konsisten menjadi satu dari 5 tenaga penjual tertinggi perusahaan. Saya benar-benar ingin keluar dari balap tikus. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, saya mendapat penghasilan lebih besar dari korporasi kecil saya, yakni holding company real estate daripada Xerox. Uang yang saya dapatkan di kolom aset dalam korporasi saya sendiri adalah uang yang bekerja bagi saya. Bukan saya mengetuk pintu untuk menjual mesin fotokopi. Nasihat ayah kaya jadi jauh makin masuk akal. Dalam waktu singkat, arus kas dari properti saya menjadi sangat kuat sehingga perusahaan saya membelikan saya Porsche pertama saya. Rekan kerja saya di Xerox mengira saya membelanjakan uang komisi saya, padahal tidak. Saya menginvestasikan komisi saya dalam aset. Uang saya bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang. Setiap dolar di kolom aset saya adalah karyawan yang hebat, bekerja keras untuk menciptakan lebih banyak karyawan dan membelikan atasannya sebuah mobil Porsche baru dengan uang yang belum dikenai pajak. Saya mulai bekerja lebih besar untuk Xerox. Rencana itu berhasil dan Porsche saya adalah buktinya. Dengan menggunakan pelajaran-pelajaran yang saya pelajari dari ayah kaya, saya mampu keluar dari balap tikus pada usia dini. Hal itu dimungkinkan karena pengetahuan keuangan yang kukuh yang saya peroleh melalui pelajaran-pelajaran ayah kaya. Tanpa pengetahuan keuangan itu, yang saya sebut kecerdasan keuangan atau IQ keuangan, jalan saya menuju kebebasan keuangan pastilah jauh lebih sulit. Sekarang saya mengajar orang lain dengan harapan saya bisa berbagi pengetahuan dengan mereka. Saya mengingatkan orang bahwa IQ keuangan tersusun dari pengetahuan tentang 4 bidang keahlian yang luas. 1. Akuntansi. Akuntansi adalah melek keuangan atau kemampuan membaca angka. Ini keterampilan yang penting kalau Anda ingin membangun kerajaan bisnis. Semakin banyak uang yang menjadi tanggung jawab Anda, semakin besar akurasi yang dibutuhkan, atau rumah itu akan ambruk. Ini adalah sisi otak kiri atau detail. Melek keuangan adalah kemampuan membaca dan memahami laporan keuangan yang memungkinkan Anda mengenali kekuatan dan kelemahan bisnis apapun. Yang kedua, investasi. Investasi adalah ilmu pengetahuan tentang uang yang menghasilkan uang. Ini mencakup strategi dan formulasi yang digunakan oleh sisi otak kanan yang kreatif. Yang ketiga, memahami pasar. Memahami pasar adalah ilmu pengetahuan tentang penawaran dan permintaan. Anda perlu mengetahui aspek teknik pasar yang didorong oleh emosi, selain aspek fundamental atau ekonomis dari investasi.
Apakah suatu investasi masuk akal atau tidak masuk akal berdasarkan kondisi pasar saat ini? Yang keempat, hukum. Korporasi yang dilengkapi dengan keterampilan teknis akuntansi, investasi, dan pasar bisa berkontribusi pada pertumbuhan yang luar biasa. Orang yang memahami keuntungan dan perlindungan pajak yang disediakan oleh korporasi bisa menjadi kaya dengan jauh lebih cepat daripada orang yang hanya merupakan karyawan atau pemilik tunggal sebuah bisnis kecil. Ini seperti perbedaan antara orang yang berjalan dan yang terbang. Perbedaan itu sangat besar bila menyangkut kekayaan jangka panjang. Keuntungan pajak. Korporasi bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh karyawan, seperti membayar pengeluaran sebelum membayar pajak. Ini keseluruhan bidang keahlian yang sangat menarik. Karyawan mendapat bayaran dan dikenai pajak, dan mereka berusaha hidup dari apa yang tersisa. Korporasi mendapat bayaran, membelanjakan segala sesuatu yang dia bisa, dan dikenai pajak atas apa yang tersisa. Ini salah satu lubang pajak legal terbesar yang digunakan oleh orang kaya. Hal itu mudah dan tidak mahal kalau Anda memiliki investasi yang menghasilkan arus kas yang baik. Sebagai contoh, dengan memiliki perusahaan sendiri, liburan Anda bisa berupa rapat dewan direksi di Hawaii, biaya mobil, asuransi, perawatan, dan keanggotaan klub kesehatan merupakan pengeluaran perusahaan. Sebagian besar jamuan makan di restoran ada pengeluaran tambahan dan sebagainya. Namun semua itu dilakukan secara legal dengan uang yang belum dikenai pajak. Perlindungan dari tuntutan hukum. Kita hidup dalam masyarakat yang gampang mengajukan tuntutan. Semua orang menginginkan sebagian milik Anda. Orang kaya menyembunyikan sebagian kekayaan mereka menggunakan sarana-sarana seperti perusahaan dan dana perwalian untuk melindungi aset mereka dari debitor. Ketika orang menggugat orang kaya, mereka seringkali menemui lapisan-lapisan perlindungan legal dan mendapati bahwa orang kaya sesungguhnya tidak memiliki apapun. Mereka mengendalikan segala sesuatu, tapi tidak memiliki apapun. Orang miskin dan kelas menengah berusaha memiliki segala sesuatu dan kehilangan hal itu karena pemerintah atau sesama warga negara yang ingin menuntut orang kaya. Mereka mempelajarinya dari kisah Robin Hood, mengambil dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Tujuan buku ini bukanlah mendalami seluk-beluk kepemilikan perusahaan. Namun, saya akan berkata jika memiliki aset apapun yang sah, saya akan mempertimbangkan untuk sesegera mungkin mengetahui lebih banyak tentang manfaat dan perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan. Ada banyak buku yang ditulis tentang topik tersebut yang akan menguraikan manfaatnya secara mendetail, bahkan menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan. Buku karya Gareth Sutton mengenai perusahaan memberikan wawasan yang luar biasa terhadap kekuatan perusahaan pribadi. IQ keuangan sesungguhnya adalah sinergi dari banyak keterampilan dan bakat. Menurut saya, kombinasi 4 keterampilan teknis yang saya sebutkan sebelumnya lah yang membentuk dasar kecerdasan keuangan. Jika Anda bercita-cita menjadi kaya raya, kombinasi keterampilan-keterampilan itulah yang akan memperkuat kecerdasan keuangan Anda. Ringkasnya, pemilik bisnis yang memiliki perusahaan 1. Mendapat bayaran, 2. Membelanjakannya, 3. Membayar pajak. Karyawan yang bekerja untuk perusahaan 1. Mendapat bayaran, 2. Membayar pajak, 3. Membelanjakannya. Sebagai bagian dari strategi keuangan Anda secara menyeluruh, saya merekomendasikan Anda mempelajari perlindungan yang bisa diberikan oleh entitas hukum bagi bisnis Anda dan aset Anda.